Shalom saudara, senang bertemu dengan saudara di video kali ini. Saya yakin dan percaya kita akan dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kita sudah mengalami kuasa kemerdekaan yang sudah Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam video kali ini kita akan membahas tentang berani melupakan masa lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua, bahkan orang tua mungkin, anak-anak muda mungkin, mempunyai masa lalu yang berbeda-beda, mempunyai masa lalu yang mungkin bervariasi. Tapi saya mau mengingatkan kita, mari kita berani melupakan masa lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena dengan kita berani melupakan masa lalu, kita akan mengalami kemerdekaan yang ilahi, dan kita akan dilahir kembali menjadi ciptaan yang baru. Bukan berarti kita harus lahir dari rahim ibu kembali, tidak. Tetapi kita dilahirkan kembali, iman kita, roh kita, jiwa kita, bahkan hati kita diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita belajar hari ini, kita harus berani melupakan masa lalu kita. Mungkin masa lalu kita, mungkin banyak sekali yang pernah terjadi dalam hidup kita, tapi hari ini kita harus berani melupakan masa lalu kita. Mari saudara, kita sama-sama membuka Alkitab kita, dan kita akan belajar satu tokoh Alkitab yang luar biasa di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menuliskan ini bukan sebuah histori atau bukan tidak ada alasan tertentu. Kalau kita melihat Perjanjian Baru yang ditulis oleh Paulus ada 13 kitab, dia memberikan kesaksian yang luar biasa. Dia seorang pembunuh, dia seorang penganiaya, bahkan dia menganiaya orang-orang Kristen. Ketika dia melakukan penganiayaan kepada orang-orang Kristen, di sanalah Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Ini yang luar biasa. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia berani melupakan apa yang ada di belakangnya. Dia berani melupakan masa lalunya, bahwa dia seorang penjahat, dia seorang nabi yang sangat begitu kejam untuk membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Tetapi di pasal ini dia bersaksi, memberikan kesaksian, inilah yang kulakukan, melupakan apa yang di belakangku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi hebat dan luar biasa, kita harus berani melupakan luka-luka yang pernah terjadi dalam hidup kita. Atau kita pernah menjadi seorang preman, kita sudah pernah belajar ilmu-ilmu yang lain, kekebalan tubuh. Kita harus berani melepaskan itu, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus melakukan hal itu karena dia percaya dan dia meyakini iman yang dia pegang adalah iman yang kokoh. Karena di ayat yang ke-14 dia luar biasa, dia berkata, dia berlari-lari untuk mendapatkan apa saudara? Ayat 14 dia berkata, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saudara, apapun kondisi hidup kita, mungkin di masa lalu kita pernah dikecewakan, mungkin kita pernah dihina, mungkin kita pernah dicaci maki, mungkin kita tidak pernah dianggap orang, mungkin kita dianggap orang itu anak kayaknya tidak berhasil. Tapi saya mau mengingatkan, keberhasilan kita ditentukan oleh pengenalan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti kita harus mempunyai harta banyak baru berhasil, tidak. Tetapi ketika kita mempunyai hati yang melekat dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan mengalami terobosan yang baru dalam hidup. Kita akan mengalami pemulihan yang baru, kita akan mengalami kemenangan yang baru, kita akan mengalami sebuah restorasi hidup yang luar biasa, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Paulus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kenapa? Karena dia berlari kepada tujuan Allah. Dia tidak berlari kepada tujuan duniawi yang sudah dia rencanakan. Karena rencana kita terbatas, tapi rencana Tuhan tidak pernah terbatas. Itu yang luar biasa. Ketika saudara ada di dalam hidup yang mungkin kondisinya sangat tidak mengenyakan, jangan cari jalan keluar di tempat lain. Bersandar penuh kepada Tuhan. Paulus juga menekankan di ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan
Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang move on itu tidak mudah. Tetapi ketika kita mempunyai hati, kita membuka hati untuk janjinya Tuhan, kita membuka hati untuk Roh Allah bekerja dalam hati kita, kita yakin dan percaya move on cepat. Kita bisa melewatinya, kita bisa melupakan. Apalagi anak-anak muda. Tidak, jangan-jangan saudara yang sedang menonton video ini anak-anak muda belum lupa dengan masa lalunya, belum lupa dengan mantan pacarnya, jangan-jangan belum move on. Hati-hati saudara, kita harus move on supaya kita mengalami hati yang baru, supaya kita mengalami janji yang baru, supaya kita mengalami sukacita yang baru, supaya kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Ketika saudara tidak bisa melupakan masa lalumu, maka saya yakin dan percaya kita akan berat untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika kita berkata, apapun yang terjadi dalam hidup saya, apapun yang menimpa hidup saya yakin dan percaya Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang kupuji, Tuhan yang kumuliakan akan bekerja luar biasa untuk mengubah saya supaya saya menjadi pribadi yang berbeda dari yang lain. Mungkin hari kemarin saya pernah gagal, mungkin hari kemarin saya pernah dikecewakan, tetapi yang saya percaya masa depan saya penuh dengan pengharapan, karena itu janji Allah dalam hidup saudara. Jadi lupakan janji-janji manusia kalau tidak bisa ditepati, tetapi jangan lupakan janji-janji Tuhan yang mampu Tuhan tepati dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa sih yang tidak pernah merasakan kecewa? Siapa sih yang tidak pernah merasakan hal-hal yang mungkin menggesek kita? Siapa sih yang tidak pernah merasakan yang namanya sakit hati? Tapi saya mau ingatkan kita, mari kita belajar dari Paulus yang berani melupakan masa lalunya, dan dia berkata, bagiku adalah Kristus hidupnya. Hidup Paulus dirubah menjadi hidup Kristus, sehingga di dalam pemerintahan Paulus nama Tuhan yang dipermuliakan. Dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, mungkin tidak ada makanan di sana, kelaparan melandang dia, penjara melandang dia, tetapi dia berkata, ini semua karena panggilan dari Allah jauh lebih besar daripada panggilan yang ada di dunia ini. Pengenalanku akan Allah jauh lebih indah daripada semua yang ada di dunia ini. Pengenalanku akan Kristus jauh lebih mulia dibandingkan semua yang ada di dunia ini. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari yuk kita berani melupakan masa lalu kita. Kita berani melupakan yang pernah terjadi, supaya kita bisa melupakan masa-masa lalu dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kita lakukan adalah mengarahkan pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Yesus Kristus, bahwa saya sudah ditebus dengan darah yang mahal, dengan air mata yang luar biasa, dengan cucuran darah yang luar biasa. Engkau sudah ditebus. Jadi tidak ada alasan kita untuk menyimpan dendam apapun saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan pemikiran kita kepada Dia. Mari kita berfokus kepada Dia. Mari kita andalkan Dia. Mari kita tetap stay untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita berikan hati yang luar biasa, hati yang melekat. Arahkan pikiran, fokuskan pikiran, fokuskan tujuan, fokuskan kepada Yesus Kristus. Maknai hidup kita sesuai dengan firman Allah. Maknai hidup kita sesuai dengan janji-janji Allah. Maknai hidup kita supaya kita bisa menjadi berkat. Selagi adalah aku mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Orang yang menyanyikan lagu ini, dia harus mengalami restorasi daripada Tuhan seperti Paulus. Orang yang berani melupakan masa lalunya, baru dia berkata, oh Tuhan, pakailah hidupku supaya aku bisa menjadi pembawa Injil, supaya aku bisa menceritakan kebaikan-Mu, supaya aku bisa menjadi teladan di tengah-tengah keluargaku, supaya aku bisa menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang membutuhkan kasih ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan pribadi dengan Yesus, perjumpaan pribadi Paulus dengan Yesus mengakibatkan Paulus berani membayar harga. Dia berani bayar harga. Yang pertama, dia ada di dalam penjara, dia tidak menggerutu, dia tetap bersukacita. Nah saudara, kalau ada di dalam penjara bersukacita enggak? Kalau dalam kebenaran kita harus bersukacita, tapi kalau dalam hal-hal kejahatan yang bersukacita itu dosa saudara. Tetapi Paulus di dalam penjara karena Injil Yesus Kristus. Jadi dia berani karena dia sudah mengarahkan pikiran dan perasaannya kepada
Tuhan. Yang berikut yang dia lakukan, dia bilang ketika dia memberitakan Injil, dia ditolak. Dia tidak makan, ketelanjangan, kelaparan kalau kita baca di dalam kitab Roma. Tetapi dengan iman dia berkata, tidak ada satupun yang dapat memisahkanku, karena Tuhan adalah gembala jiwa Paulus. Dia sudah mengalami kemerdekaan jiwa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengalami kemerdekaan jiwa, bukan hanya kemerdekaan yang abal-abal, karena Kristus mati untuk memerdekakan saudara. Begitu juga Paulus, dia mengalami kemerdekaan jiwa, sehingga dia leluasan mengalami kuasa Roh Kudus. Jadi ketika saudara berani melupakan masa lalu, berarti saudara sedang membuka hati untuk direstorasi oleh Roh Kudus, untuk dipulihkan oleh Roh Kudus, untuk dijamah oleh Roh Kudus, sehingga hidup saudara tidak akan sama lagi, sehingga hidup saudara tidak sama seperti hari-hari kemarin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus ketika dia mengambil sebuah keputusan, bukan hanya setengah-setengah, dia memberikan segalanya. Dia memberikan teladan, dia memuridkan, bahkan dia memberitakan Injil, sampai kita mendengarkan Injil dengan luar biasa. Dia menyaksikan bahwa Injil adalah kekuatan Allah, dia menyaksikan bahwa Kristus hidup, dia menyaksikan bahwa pertolongan Tuhan luar biasa, dia menyaksikan bahwa janji-janji Tuhan ya dan amin. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan hadiah yang disediakan Tuhan Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Jadi saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang luar biasa, yakinlah bahwa ketika saudara berani melupakan masa lalu, pasti Tuhan memberkati saudara, pasti Tuhan menjamah saudara, pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Kalau Tuhan sudah merestorasi kita, saya yakin dan percaya kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita akan menjadi orang-orang yang militan, kita akan menjadi laskar-laskar Kristus, kita akan menjadi duta-duta kerajaan Allah yang tidak mudah tergoyangkan. Kita akan menjadi pemberita-pemberita Injil yang tidak takut mara bahaya, sebab Allah beserta dengan kita. Mungkin sekeliling kita banyak godaan, mungkin banyak tantangan, mungkin mari kita terobos tantangan itu bersama dengan Yesus Kristus. Karena ketika kita bersama dengan Yesus, maka perubahan demi perubahan akan terjadi, lawatan akan terjadi, pelayanan kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan jiwa kita terlebih dahulu kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Karena Alkitab mengatakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saudara ketika ada di dalam masa-masa yang sulit, mungkin kecewa apapun, beranilah melupakan masa lalumu, karena Allah akan menolong saudara, menguatkan saudara, akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan memberikan kami teladan yang baik, Tuhan memberikan kami contoh yang baik, supaya apapun yang pernah terjadi dalam hidup kami berani lepaskan, kami berani lupakan, kami berani untuk tidak lagi terikat dengan dosa-dosa masa lalu. Kami mau fokuskan diri kepada korban Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kami dan bangkit dari antara orang mati, supaya maut tidak berkuasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, berkati anak-anak muda yang sedang ada di dalam masa lalu yang tidak bisa terlupakan, tetapi Engkau jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya yakin dan percaya kita sudah mengalami kemerdekaan. Maka dengan kemerdekaan ini, jangan hanya merdeka sendiri, kita merdekakan orang lain. Kita ceritakan kebaikan Tuhan. Kalau video ini bermanfaat, bagi share untuk yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.